saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membaca 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Di bawah terang tema ibadah kita malam hari ini, Yesus Kristus adalah imunku ya. Oke, saya akan bacakan aja biar cepat. 1 Timotius 4 ayat 10. Sudah dapat semuanya? Ya. Ini ada yang usianya beda-beda ya. Anak-anak mudanya juga banyak. Keren-keren yang muda saya lihat itu. Ayam kremes. Ayah muda, keren dan menggemaskan ya. Ada itu, tapi ada juga yang sudah usia ya, kalau nggak salah di sini. Oke, sudah dapat ya? Mari. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Intinya berjuanglah menghadapi masalah atau penderitaan yang telah kita hadapi dalam kehidupan ini. Luar biasa ya. Ada jerih payah, berjuang, menaruh pengharapan, dan percaya. Nah, ini yang kita akan ya kita renungkan lah malam hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Timotius ini anak rohaninya Paulus ya. Dia gembala muda di Efesus, tapi nggak muda-muda banget ya. Orang-orang bilang, oh dia masih remaja, oh dia masih pemuda di awal-awal 20, oh enggak ya. Dalam bahasa Yunaninya dari literatur yang ada, Paulus ini disebut neotes. Neotes artinya orang muda tapi berusia sekitar 30 sampai 40 tahun ya, kira-kira seperti itu. Dan dia adalah sekali lagi anak rohani Paulus. Paulus sayang sekali sama dia. Timotius ini dibesarkan oleh ibu dan neneknya, Louis dan Eunice ya, udah tahu ya itu ceritanya. Jadi Timotius itu tidak banyak disebut soal ayah ya, ayahnya tidak, tapi ibu dan neneknya itu disebut. Nah, dia tumbuh besar di Efesus, kemudian dipilih untuk menjadi gembala muda di gereja awal, di jemaat-jemaat awal ya. Nah, kita tahu bahwa ketika seorang muda dipilih menjadi pemimpin, pasti ada hambatan mental ya. Paling tidak dia merasa kurang berwibawa. Oleh karena itu ada satu ayat yang sangat terkenal, janganlah hendaknya engkau menganggap dirimu rendah, ya, tetapi jadilah teladan dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam perkataan, dalam kelakuan, dan dalam kesucian. Ya. Ada ayatnya itu di 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, dia dalam keadaan goyang ini, apalagi dilihat kok banyak masalah dalam pelayanannya, termasuk penyakit-penyakit masyarakat ya. Jadi penyakit masyarakat itu di wilayah dia, Efesus itu kota besar sebetulnya. Dan kalau kita pergi ke Efesus, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat amfiteater yang gede banget. Amfiteater itu kalau stadion kan bundar gitu ya. Ini amfiteater dia setengah, jadi bentuknya setengah gitu, setengah. Lalu kemudian besar. Terus yang menarik di kota Efesus, saya waktu ke sana saya lihat itu lantainya marmer ya, jalanannya itu marmer. Nah, di jalanan itu selalu ada tiga gambar kecil kayak uang logam gitu, gambar kayak uang logam yang besar ya, uang logam besar zaman saya dulu masih muda tuh ada uang 100 perak yang Minangkabau gitu. Nah, kira-kira sebesar itu. Dan di bunder-bunder itu ada gambar telunjuk, menunjuk arah. Lalu ada gambar perempuan. Lalu ada gambar hati. Nah, saya lagi jalan-jalan, saya lihat, ada apa ini? Kok banyak ya seperti itu? Saya tanya sama guide-nya, apa itu maksudnya itu? Tangan menunjuk, perempuan sama hati.
Lalu kemudian guide-nya bilang ke saya, Anda cermat juga ya. Jarang orang nanya seperti itu, dia bilang gitu. Apa itu? Saya tanya. Oh, itu menuju kuil. Kuil apa? Kuil Diana, Dewi Diana. Maksudnya bagaimana? Jadi orang kalau misalnya mau beribadah pada saat itu harus melakukan hubungan seksual, ya, yang disebut pelacuran bakti. Jadi kalau mau ibadah mesti melakukan hubungan seksual. Maaf ya, ya ini kan pada gede-gede semua, udah tua-tua juga ya. Saya pikir nggak masalah ya. Hubungan seksual, jadi pelacuran bakti gitu. Nah, itu banyak tempat-tempat pelacuran bakti. Nah, itu ditunjukin arahnya. Dan ketika kita selesai berhubungan seksual, kita masuk kuil dan itu dianggap bahwa kita justru tahir gitu ya. Nah, sekali lagi di Yunani itu ada 1024 dewa-dewi ya, 1024 dewa-dewi. Ada begitu banyak kuil juga. Dewa-dewi Yunani itu banyak ya. Dewa laut, air itu kan Poseidon. Lalu dewa perang, pernah dengar dewa perangnya Yunani itu apa? Bapak Ibu? Ares, Pak. Ajax. Ajax ya. Ajax itu dewa perangnya Ajax Amsterdam. Itu Ajax tuh makanya pakai, kalau lambangnya klub sepak bola Ajax itu kan pakai helm topi perang gitu ya. Karena dia dewa perang. Kemudian ada Zeus, ada macam-macam, ada 1024. Salah satunya Diana. Saya minta maaf ya kalau ada nama Diana di sini, ya, Dewi seks itu. Tapi saya lihat sih nggak ada ya nama Diana di sini. Nah, nggak ada nama Diana. Ya Dewi seks lah kira-kira kayak gitu. Lalu kemudian itu yang dihadapi oleh Timotius. Jadi dia anak muda, dibesarkan dengan kurang kasih sayang ayah. Biasanya kan kalau dia tahu ayah ada role model lebih galak gitu ya. Ini enggak, mama sama omanya. Lalu kemudian dia dijadikan pimpinan jemaat. Lalu kemudian dia menghadapi situasi yang sulit ya, penyakit masyarakat, kemudian pada bebal-bebal. Oleh karena itu dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan kamu tuh ada bahasa Yunaninya ya, hupotiteskai. Hupotiteskai itu kamu itu jadi pendidik di sana. Kamu harus jadi pemberani, ya. Kamu harus berjuang. Kamu harus berjerih lelah untuk mengubah sikap mental orang-orang ini yang tadinya jemaat mula-mula yang ketakutan diuber-uber. Kamu harus ubah mereka menjadi orang-orang yang punya semangat, yang menyala-nyala. Karena di situ dikatakan bahwa kita punya Tuhan yang juru selamat, ya, yang adalah juru selamat. Biarkan Alkitab saudara terbuka ya. Tuhan yang adalah juru selamat, Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang hidup. Lalu kemudian di situ kamu mulai dengan hati yang tertuju kepadanya, percaya saja bahwa Tuhan sanggup mengatasi keadaan. Itu intinya, ya. Itu intinya. Bahwa yang pertama adalah kamu harus berjuang, kamu harus berjerih lelah. Makanya dalam surat Timotius dikatakan kamu itu bertanding dalam iman, kamu mesti lari, ya. Kamu harus berjuang. Karena bagi orang Yunani itu perjuangan itu penting. Sokrates bilang, kamu harus melatih tubuhmu. Kalau kamu tidak melatih tubuhmu, maka kamu nanti ketika mendapatkan pekerjaan sulit, kamu tidak bisa menanggungnya, berlawanan dengan pandangan orang-orang asketik ya. Asketik pada saat itu dengan Sokrates berlawanan. Sokrates bilang harus latih tubuh. Tapi orang asketik bilang enggak, latih jiwa aja. Intinya Paulus mengambil Sokrates. Dia bilang bahwa minum dulu. Dia bilang bahwa latih tubuh itu ada ya. Nah, di situ dikatakan berjuang, penting bagi orang Yunani untuk berjuang, ya, untuk berjerih lelah. Paulus ambil lagi itu. Jadi intinya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan malam ini, bahwa Paulus itu muda, Paulus itu merasa nggak mampu, lalu kemudian Paulus itu harus memimpin, dan yang dipimpinnya itu juga jemaat mula-mula, masih awal. Pengetahuan imannya juga masih novis ya, pemula. Pengetahuan iman itu ada 3 lapis ya. Yang pertama adalah novisia. Novisia itu berarti di awal baru mengenal Tuhan.
baru kemudian asensus. Asensus itu artinya kenal Tuhan, tapi baru di mulut aja gitu. Kayak apa ya istilahnya, kalau orang Jawa itu gajah di belangkoni gitu. Pintar khotbah tapi nggak bisa melakoni gitu ya. Jadi maksudnya tahu firman tapi kelakuannya masih nggak benar ya. Tadi kalau novice itu berarti ini tahu Tuhan ya. Dia tahu Tuhan, tapi dia nggak tahu firman. Nah kalau asensus, dia tahu Tuhan ya, dia tahu Tuhan, dia tahu firman, tapi tidak melakukan. Nah, kita ini ya termasuk Timotius itu dikatakan kamu mesti punya iman, percaya, berjuang dan tahu bahwa Yesus adalah sumber pengharapan. Nah, itu masuk di level yang percaya, beriman, itu namanya fidusia. Fidusia itu berarti meletakkan iman, pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau orang bank nih tahu fidusia itu berarti melepaskan hak kepada bank sebagai kreditur, kan gitu ya. Di Pegadaian juga selalu perjanjiannya itu perjanjian fidusia. Kita menyerahkan hak. Jadi kita menyerahkan diri kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Ini esensi daripada 1 Timotius 4 ayat 10 ini. Dia bilang berjuang, kamu percaya, kamu mulai dengan hati, dan ujungnya adalah Yesus, Tuhan, Allah yang hidup itu akan menganugerahkan keselamatan kepadamu sekalipun di sekelilingmu itu ada begitu banyak pergumulan yang engkau hadapi. Gitu. Malam ini kita dikatakan bahwa Yesus adalah imun. Ya, sekalipun di sekeliling kita ada banyak korban pandemi yang bergelimpangan, sekarang sudah mulai menurun, tapi hari ini kita diingatkan bahwa apa kata Paulus, bahwa percaya pada Tuhan, sekalipun kita dikelilingi oleh pergumulan, ada pandemi, kita bersahati, kita berseenergi untuk mengharapkan yang terbaik daripada Tuhan, dan kita memohon kasih setia Tuhan, supaya penyertaan Tuhan dinyatakan secara sempurna, dan kita bisa melewati pergumulan yang berat ini. Kenapa saya bilang berat? Iya, berat. Karena pandemi ini banyak yang digaji cuma 30%, banyak yang di PHK, banyak yang cuma dapat makanan hari ini. Besok kita nggak tahu lagi mau apa. Banyak bapak-bapak yang saat ini keluar rumah hanya untuk menghapus air mata karena dia nggak tahu mau bikin apa lagi, nggak punya duit lagi. Banyak ibu-ibu yang menghadapi situasi sulit karena beras habis, galon habis, gas habis di saat yang bersamaan, tapi tetap tersenyum. Ketika suaminya keluar kantor masih tetap sabar sarangeo masih begini. Tapi dalam hati, sabareo, karena dia nggak tahu apa yang harus dibuat. Ya. Itu juga penyakit. Itu juga beban yang saat ini banyak dihadapi. Di samping corona, sekarang mulai menurun ya, kita tahu ada banyak vaksin, ada Moderna, ada Pfizer, ada Sinovac, ada Johnson, ada macam-macam. Ya. Kemudian sekarang mulai ditemukan obat-obat COVID-19, tapi saya mau katakan hari ini bahwa Yesus itu sumber imun kita. Bersama Yesus kita pasti bisa. PPKM, pikiran positif, krisis minggir. Sekali lagi ya, kalau kita percaya, meletakkan pengharapan dan tetap berjuang, kita percaya bahwa segelap-gelapnya hidup kita, kita punya Tuhan sebagai terang kita. Selemah-lemahnya hidup kita, kita punya Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Serapu-rapunya kita, pasti Tuhan akan menguatkan kita. Selemah-lemahnya kita, Tuhan akan memulihkan kita.